Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwan Sani dan ada teman kelompok saya, Prima Gadawana Wahono. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait makalah yang saya buat tentang evaporasi pada bahan saus tomat. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan beberapa daftar isi yang akan saya sampaikan pada video kali ini. Yang pertama yaitu pendahuluan tentunya, kedua tinjauan pustaka, ketiga metode yang akan saya lakukan, eh, ke selanjutnya pembahasan dan yang terakhir kesimpulan. Baik, pada pendahuluan ada latar belakang kenapa saus tomat. Eh, Tomat merupakan salah satu bahan pangan yang banyak dikonsumsi masyarakat. Buah tomat mengandung berbagai macam nutrisi penting seperti vitamin C, likopen, dan serat. Tomat juga dapat digunakan sebagai bumbu makanan atau masakan. Saus tomat merupakan salah satu produk olahan tomat yang banyak dikonsumsi masyarakat. Eh, Saus tomat juga sebagai pelengkap berbagai makanan seperti pizza, bakso, dan lain-lain. Nah, selanjutnya evaporasi. Evaporasi ini berperan penting dalam industri makanan. Misalnya neraca massa dan dalam evaporasi digunakan untuk menghasilkan air dari bahan makanan seperti susu, kecap, maupun tomat yang menghasilkan produk yang telah kental. Pembuatan saus tomat melibatkan proses evaporasi untuk mengurangi kadar air dalam sari tomat. Proses evaporasi ini tentunya mempunyai tujuan, yaitu untuk meningkatkan daya simpan saus tomat dan menjaga kualitasnya. Tujuan dari artikel yang saya buat ini, kita dapat memahami prinsip kerja evaporasi pada saus tomat. Oke, selanjutnya kita ke tinjauan pustaka. Nah, buah tomat merupakan komoditi hortikultura. Oke, ulang. Buah tomat merupakan komoditi hortikultura. Buah tomat mudah mengalami kerusakan, itu teman-teman. Karena buah tomat ini sangat rentan terhadap penyakit atau kerusakan, dari kerusakan fisik maupun kimia kandungannya. Besarnya kerusakan buah tomat setelah panen berkisar antara 20 sampai dengan 50%. Nah, salah satu cara untuk memperpanjang masa simpan buah tomat dengan mengolahnya menjadi produk olahan. Tomat memiliki eh, sumber pangan dan mineral yang mengandung vitamin yang terdiri atas vitamin C, vitamin B, maupun vitamin E. Sedangkan mineral yang dikandung eh, sangat banyak, yang di sini salah satunya vitamin E yang dikandung CA, Mg, dan lain-lain teman-teman. Selanjutnya, eh, pada evaporasi, viskositas zat cair eh, itu sangat eh, berpegang, saling terhubung gitu dengan evaporasi dan viskositas. Viskositas sendiri merupakan tingkat kekentalan zat cair akibat gesekan yang ditimbulkan oleh bagian zat cair yang bergerak atau benda padat yang bergerak dalam zat cair. Oke, next selanjutnya kita ke metode. Kami sendiri pernah melakukan praktikum pada di sini waktu dan tempat. Praktikum yang pernah saya dan teman saya lakukan yaitu dilaksanakan pada hari Rabu 6 September 2023 pukul 8 sampai selesai di Laboratorium Bioproses Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu batang pengaduk, gelas, kompor listrik, statif, termometer, piskometer profil, sedangkan bahan yang digunakan yaitu air dan saus tomat. Adapun prosedur kerja yang kita lakukan pada praktikum ini yaitu menyiapkan alat dan bahan, menyiapkan 300 ml saus tomat,
Nah, selanjutnya saus tomat ditambahkan air hingga volumenya menjadi 400 ml. Berarti ya, ada tambahan air 100 ml. Selanjutnya diukur suhu awal menggunakan termometer. Artinya saus tomat yang sudah dicampur air 100 ml itu diukur gitu suhu awalnya itu dan dicatat gitu teman-teman. Selanjutnya diukur viskositas bahan menggunakan piskometer Brockfield. Eh, Selanjutnya dicatat hasil pengukuran yang sudah diukur menggunakan piskometer Brockfield. Nah, langkah 1 sampai 4 diulangi gitu teman-teman. Jadi eh, kita mempunyai beberapa metode, yaitu kita mengukur beberapa putaran di psikometer itu. Nah, sedangkan hasilnya itu bakal ada di sana itu dipencet dulu. Nah, hasilnya akan keluar kita lihat gitu. Berapa putaran. Di sana kalau nggak salah itu ada speeder namanya, ada kecepatannya speed 5 dan speed 10 gitu. Selanjutnya diukur psikositas bahan yang telah dipanaskan. Jadinya eh, hal yang tadi itu dipanaskan dulu hingga suhu 60 derajat dan diukur viskositas bahan yang telah dipanaskan. Di sana ada alat khusus untuk mengukur viskositas. Yang terakhir mencatat hasil pengukuran. Oke, di sini teman-teman dari praktikum yang sudah kita laksanakan, kita mempunyai hasil di sini teman-teman. Teman-teman bisa lihat, yaitu pada bahan saus tomat ada dua perlakuan. Di sini ada perlakuan dingin dan panas. Pada perlakuan dingin terdapat suhu awal yaitu 26 derajat Celcius dan suhu airnya 26 derajat Celcius. Sedangkan nilai terbaca pada speed 5 yaitu 4,9 dan speed 10 5,2 dengan viskositas pada speed 5 3,920 mpas dan speed 10 2,080 mpas. Sedangkan pada perlakuan panas dengan suhu yang sama, suhu awalnya itu sebelum dipanaskan itu 26 derajat Celcius dan setelah dipanaskan itu sekitar 57 derajat Celcius hingga mendekati 60 derajat Celcius. Sedangkan nilai terbaca pada speed 5 5,3 mpas dengan speed 10 5,5 mpas. Sedangkan viskositas yang kita dapatkan pada speed 5 3,920 mpas. Oh, maaf teman-teman, 4,240 mpas dan pada speed 10 2,200 mpas. Mungkin kita mendapatkan dengan melakukan analisis data gitu teman-teman. Viskositas cairan memiliki dampak yang signifikan terhadap tekanan dalam konteks aliran fluida. Viskositas adalah sifat fisika yang mengukur ketahanan cairan terhadap pergerakan relatif antara partikel-partikelnya. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan terhadap jenis sampel yakni saus tomat, didapatkan bahwa nilai viskositas saus tomat menggunakan speed 10 dalam keadaan dingin sebesar 2080 mpas dan dalam keadaan panas sebesar 2200 mpas. Nah, nilai viskositas ini untuk sampel saus tomat mengalami penurunan apabila temperatur mengalami peningkatan. Nah, dan karena terjadinya peningkatan suhu panas mampu menurunkan nilai viskositas larutan tersebut. Selanjutnya kesimpulannya yaitu berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan dapat disimpulkan bahwa suhu yang lebih tinggi akan mengalami penurunan viskositas, yaitu evaporasi tersebut bisa menurunkan nilai viskositas tersebut gitu.
membuat produk pangan cair lebih lebih cenderung mengalir lebih lancar. Sebaliknya suhu yang lebih rendah cenderung meningkatkan viskositas, membuat produk pangan cair menjadi lebih kental, mengalir lebih lambat. Nah, eh, simpulannya yaitu, eh, ketika saus tomat dipanaskan atau dievaporasi, air yang menguap dan membuat bahan tomat itu menjadi lebih kental dan menjadikannya lebih lebih tahan lama gitu teman-teman. Jadi saus tomat bisa digunakan dengan ketahanan waktu yang lebih lama gitu teman-teman. Baik, sekiranya mungkin hanya itu dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.